Assalamualaikum, halo teman-teman. Lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Husna Firdausi. Nantinya kita akan membahas mengenai definisi peluang, kejadian, dan harapan. Tapi di video ini akan kita bahas satu orang yang dapat satu ini yaitu memiliki peluang. Nah, langsung saja kita masuk pada sub materi pertama, yaitu definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, peluang terjadinya suatu kejadian A pada konsep matematikanya dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, perhatikan rumusnya. Peluang atau PA sama dengan NA per NS, di mana NA merupakan banyaknya cara terjadinya kejadian A, dan NS adalah semua kemungkinan terjadinya kejadian A. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan identifikasi konsep bilangan pencacahan pada materi yang telah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Kemudian interval dari peluang atau PA adalah yaitu dari 0 sampai 1, di mana PA lebih besar atau sama dengan 0 dan PA lebih kecil atau sama dengan 1. Di mana ketika peluangnya sama dengan 0, maka kejadian tersebut mustahil terjadi. Dan ketika PA-nya atau peluangnya itu sama dengan 1, maka peluang tersebut atau kejadian tersebut pasti terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soalnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Soalnya adalah sebuah dadu dilemparkan satu kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, dalam penyelesaiannya di sini saya telah tetapkan angka-angka dadu. Teman-teman tentu sudah ketahui angka dadu itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari angka mata dadu ini bilangan yang merupakan bilangan prima kita tentukan yaitu 2, 3, dan 5. Nah, misalnya kejadian A adalah kejadian yang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Jadi di sini diketahui NA atau banyaknya cara yaitu ada 3 karena terdiri dari 3 bilangan prima dari 6 mata dadu. Kemudian NS merupakan semua kemungkinan. Nah, mata dadu ini angkanya terdiri dari 6, makanya NS-nya adalah 6. Kemudian kita sisa masukkan ke dalam rumus peluang yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi NA adalah 3 dan NS adalah 6. Jadi 3 per 6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu dari 7 orang pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih? 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita. Jadi di sini dari 7 orang pria dan 5 wanita akan kita pilih 4 orang secara acak yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi kita misalkan kejadian A ini merupakan yang terpilih 3 pria dan 1 wanita. Teman-teman, di sini kita akan memakai kombinasi karena 4 orang yang kita pilih secara acak, yaitu 3 pria diantaranya. Dari 7 pria kita pilih urutannya itu tidak beraturan, jadi kita menggunakan kombinasi. Nah, di sini dituliskan NA atau banyaknya cara sama dengan kombinasi 3 dari 7. Kenapa 3 dari 7? Karena kita akan memilih 3 pria dari 7 pria dikalikan dengan kombinasi 1 dari 5, yaitu kita akan memilih 1 wanita di antara 5 wanita. Kemudian NS-nya itu merupakan semua kemungkinannya, yaitu kombinasi 4 dari 12. 4 dikombinasikan 4 karena kita akan memilih 4 orang secara acak dari 12 orang yang didapatkan dari 7 tambah 5. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus peluang, yaitu PA sama dengan kombinasi 3 dari 7 dikali kombinasi 1 dari 5 per kombinasi 4 dari 12. Nah, kita masukkan faktorisasinya, kemudian kita habis bagikan dengan yang bisa kita bagi ya teman-teman. Kemudian hasil akhirnya kita dapatkan 35 per 99. Jadi peluang yang terpilih adalah 3 pria dan 1 wanita adalah 35 per 99.
Oke, kita masuk pada sub pembahasan selanjutnya, yaitu komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA pangkat C atau PA aksen. Jadi komplement di sini merupakan kejadian yang sebaliknya. Misalnya, PA adalah bilangan ganjil, maka PA pangkat C merupakan bilangan genap. Begitupun seterusnya. Nah, konsep matematika dalam perumusan komplement suatu kejadian yaitu PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu peluang seorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita ketahui di sini PA-nya atau kejadian seorang ini diterima adalah 0,54. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA, yaitu 1 dikurang 0,54. Hasilnya adalah 0,46. Jadi peluang ia tidak diterima di PTN tersebut adalah 0,46. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Nah, di sini kita akan menentukan kejadian yang kebalikannya atau sebaliknya. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita misalkan kejadian A merupakan 3 orang yang selalu berdampingan. Di sini yang pertama kita tentukan dulu NA-nya atau banyaknya cara peluang tersebut terjadi. Nah, sama dengan 5 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial, yaitu 4 faktorial dikali 3 faktorial, hasilnya adalah 144. Jadi NA-nya adalah 144. Kemudian kita tentukan NS-nya atau semua kemungkinan atau banyaknya cara yang akan terjadi. Nah, di sini 7 dikurang 1 faktorial, 6 faktorial hasilnya 720. Jadi NS-nya merupakan 720. Kemudian kita tentukan peluang 3 orang berdampingan dengan menggunakan rumus peluang yang tadi ya teman-teman. Jadi PA sama dengan NA per NS, 144 per 722 sama dengan 1/5. Jadi peluang 3 orang berdampingan adalah 1/5. Kemudian kita tentukan peluang 3 orang tidak berdampingan menggunakan rumus komplement suatu kejadian yang tadinya. Jadi PA pangkat C sama dengan 1 dikurang 1/5. Hasilnya adalah 4/5. Jadi peluang 3 orang tertentu yang tidak akan duduk berdampingan adalah 4/5. Selanjutnya kita masuk pada sub pembahasan mengenai frekuensi harapan atau sub pembahasan terakhir dari pertemuan kita kali ini. Nah, kita misalkan frekuensi harapan itu adalah FA. Nah, rumus atau konsep matematika dari FA adalah PA atau peluang dikali banyak percobaan atau banyaknya cara. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk pada contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Lebih dari sama dengan 10 itu yaitu 10, 11, dan 12. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. A yang kita dapat yaitu 4,6, 5,5, 6,10. Nah, ini jumlahnya 10. Kemudian ada yang jumlahnya 11 yaitu 5,6, 6,5, dan ada yang jumlahnya 12 yaitu 6,6. Yang pertama kita menentukan NA-nya dulu. NA-nya berapa atau peluang atau banyaknya caranya berapa? 6 karena ada 6 angka mata dadu. Kemudian NS-nya. NS-nya merupakan semua kemungkinan. Jadi semua kemungkinannya itu ada 6. Karena 2 mata dadu yang kita lempar sekaligus, maka kita kuadratkan. 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi NS-nya adalah 36. Kemudian sebelum kita mencari frekuensi harapannya, kita cari dulu peluangnya. Peluangnya yaitu 6/36. Jadi hasilnya 1/6. Kemudian dari 1/6 ini kita masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan. Jadi 1/6 dikali 72 karena 72 kali pelemparan dadu. Jadi 72 dibagi 6 itu 12. Nah, 12 ini artinya dari 72 kali pelemparan 2 mata dadu sekaligus ada 12 frekuensi harapan atau kemungkinan munculnya mata dadu yang lebih besar atau sama dengan 10.
Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? Penyelesaiannya sebagai berikut. Misalnya kejadian A adalah tidak turun hujan, kemudian diketahui peluangnya atau PA adalah 7/15. Kemudian kita akan cari peluang turun hujannya menggunakan rumus komplement suatu kejadian, yaitu PA pangkat C sama dengan 1 dikurang 7/15, yaitu 8/15. Kemudian kita akan cari peluang harapan turun hujan dengan rumus FA pangkat C sama dengan 8/15 dikali 30. Kenapa 30? Karena dalam satu bulan ada 30 hari. Nah, 30 dibagi 15 itu 2, kemudian 8 kali 2 adalah 16. Jadi, harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 16 kali. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai peluang bagian pertama. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.